warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Bambu Wengker. Alhamdulillah, semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman pembolang, teman hobi, juga teman subscriber Bambu Wengker, khususnya sedulur-sedulurku pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, yaitu dalam acara ngobrol bareng bersama tim Bambu Wengker. Dan alhamdulillah, hari ini tepatnya malam Jumat Kliwon seperti biasa, yaitu setelah melakukan kegiatan-kegiatan rutinan. Tapi kali ini setelah melakukan kegiatan rutinan, kami melakukan istiqojah. Jadi ngobrol bareng bersama sedulur-sedulur jamaah, atau bisa dikatakan sedulur Bambu Wengker. Oke sedulur, di sini saya sebagai mungkin dari sebagai apa ya, konco lah, timbangannya angel-angel, konco ngobrol. Soalnya kalau nggak ada konco ngobrol nggak nyambung. Saya akan ngobrol sama sedulur-sedulur Bambu Wengker. Memang di dalam kajian bambu memang tidak semudah ya. Semua itu perlu kejelian, perlu ketenangan, kesabaran, keuletan, juga kedisiplinan ya di dalam lahir maupun batin, sehingga apa yang difikirkan tentulah di situ akan menjadi positif dalam segala sesuatu hal yang kita pikirkan ya. Lebih-lebih tentang ngaji deling ngandelke pangiling. Karena ngaji deling atau ngandelke pangiling itu bersumber pada satu titik, yaitu selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala sesuatu itu tetap bisa terkontrol, entah itu secara lahir maupun secara batin. Dan seperti yang barusan diobrolkan sedulur ya, sama sedulur-sedulur Bambu Wengker, tadi saya memberikan sedikit penjelasan ya, atau sedikit memberikan suatu contoh, suatu perbincangan, yaitu tentang bambu pamengkang jagat. Pada dasarnya bambu pamengkang jagat ini memang memiliki banyak arti atau filosofi yang terkandung di dalam sebuah bambu. Karena bambu pamengkang jagat, ciri-ciri dari bambu pamengkang jagat itu yang lebih bagus adalah lubangnya semakin besar, entah itu dari dua batang yang berdempetan atau dalam satu batang yang berdempetan. Selama bambu itu memecah menjadi dua dan di situ terbentuk menjadi lubang, berarti di situ sudah menjadi bagian dari bambu pamengkang jagat. Oke sedulur, saya akan memberikan sedikit kajian ya. Memang bambu pamengkang jagat belum pernah saya wedar. Pernah saya wedar, tapi dulu ada pasangannya ya, yaitu bambu Sabdoklono, juga bambu belaleh dulu. Tapi kali ini saya mau medar khusus tentang bambu pamengkang jagat. Pada hakikatnya bambu pamengkang jagat ini menggambarkan pada setiap jiwa manusia ya. Karena arti sebuah pamengkang jagat itu kalau dalam bahasa Jawanya yaitu jembarno atimu, jembarno pikiranmu, jembarno pandanganmu, jembarno panggondomu, jembarno lesanmu, jembarno pangrungumu, jembarno dodomu, jembarno langkahmu, yo jembarno laku tanganmu, yo jembarno sak sembarangi kalir sumerambae ana anggone sak jroning badan. Jadi itulah hakikat atau filosofi yang terkandung di dalam bambu pamengkang jagat ya. Dalam artian luaskanlah segala sesuatu apa yang terkandung di dalam jiwa, khususnya yang pertama yaitu adalah pandangan dari lewat sebuah pikiran. Karena pikiran itu kalau tidak kita luaskan, tentulah di situ justru kita sebagai hamba justru akan merugi ya. Karena pikiran itu adalah kunci di dalam pengendalian dalam kehidupan. Seperti contoh sedulur ya,
luaskanlah pikiranmu atau jembarno pikiranmu. Ini maknanya sangat mendalam sekali ya. Kalau dikupas dari secara lahir itu memang mudah, mikir yang ringan-ringan atau yang berat itu sebenarnya sama, jadi tidak ada bedanya. Berat dengan ringan itu kalau sudah dalam kajian bambu deling itu tidak ada bedanya, karena pikiran itu sudah menjadi bagian dari sumber dalam kehidupan. Manusia tidak lepas dari pikiran, pikiran tidak lepas dari manusia. Oleh karena itu tergantung kita bagaimana cara menyikapi tentang pikiran itu bisa konsisten atau bisa seringan mungkin dalam menyikapi beban di dalam kehidupan. Salah satu contoh, misalkan kita itu punya beban yang berat. Kita sudah tahu beban itu berat. Kenapa kita pikirkan? Kita punya beban yang ringan. Kita sudah tahu beban itu ringan. Kenapa kok masih kita pikirkan? Berarti kedua-duanya antara beban ringan dengan beban yang berat itu tidak ada bedanya. Tapi pikiran itu kalau kita kembalikan pada jiwa kita, bahwa pikiran itu yang memiliki pikiran di dalam setiap organ manusia itu adalah kehendak Allah. Makanya sumber dari semua segala persoalan itu kita kembalikan pada Allah, yang namanya fafiru ilallah. Jadi pikiran berat dan ringan itu kalau kita sudah mengembalikan pada Allah, fafiru ilallah, disitulah akan berarti pikiran itu pikiran Allah. Itulah yang menjadikan ringan. Maksudnya jembar itu seperti itu. Kalau sudah pikiran Allah yang berjalan, disitulah tidak ada beban berat dan tidak ada beban ringan, karena semua sudah kita pasrahkan pada Allah. Ini adalah kajian yang mendalam tentang hakikat atau filosofi tentang bambu pamengkang jagat, jembarno pikiranmu. Terus turun lagi ke dalam jembarno pandanganmu atau luaskanlah pandanganmu. Ya, kita harus pandai memandang. Dalam artian apa yang kita lihat di muka bumi ini itu semua adalah kehendak Allah. Kita harus luas, bukan cuma secara lahir tapi juga secara batiniah. Karena jagat itu ada dua, jagat lahir juga jagat batin. Kalau kita memandang secara lahir, ya kita tahu itu sudah jelas, karena Allah memberikan suatu kebesaran apa yang menjadi ciptaannya, itulah sebagai tanda sumber luas. Berarti kita sebagai hamba harus meluaskan pandangan kita bahwa semua sekecil apapun dan sebesar apapun itu adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, itulah kunci untuk meluaskan dalam pandangan kita. Terus dimasukkan ke dalam hati, luaskanlah hatimu. Oleh karena itu, kalau kita sudah memahami tentang hakikat filosofi, tentang luaskan segala sesuatu apa yang kita pandang, disitulah kita akan menerima dalam segala keputusan yang terkandung di dalamnya, yaitu lewat hati. Terus dimasukkan ke dalam rasa. Terus diturunkan lagi, yaitu luaskanlah pendengaranmu. Dalam arti kita harus pandai-pandai ya, menyaring atau menfilter dari segala sesuatu ucapan, entah itu ucapan dari orang, ucapan dari keluarga, ucapan dari tetangga. Pokoknya kita mendengar segala sesuatu itu setidaknya kita harus pandai menfilter mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Tapi kalau kita sudah tahu kedua-duanya, bahasa itu tetap seperti yang pertama, manfaat dan tidaknya itu memang semua tergantung kepada pendengaran kita. Kalau kita sudah tahu bahasa filter, tentulah di situ secara otomatis yang bagus akan hinggap di dalam jiwa kita, yang tidak bagus akan keluar secara otomatis dari pendengaran kita. Itu sudah otomatis. Jadi tidak ada tekanan dalam jiwa kita. Iki tak pikir, ini harus saya diamkan. Oh, ini berarti saya dengarkan, ini tidak. Berarti di situ masih ada titik nafsu antara melepas dan tidak. Tapi kalau sudah
kita kembalikan segala sesuatu pada pendengaran Allah, disitulah Allah akan menyaring sendiri secara otomatis. Jadi istilahnya itu otomatis. Makanya di dalam istilah bahasa lahir, di dalam suatu misalkan pasang listrik aja atau mesin, pasti di situ ada kumparan yang otomatis. Misalkan pasang sanyu, kalau sudah penuh isinya dia akan mati sendiri, kalau kosong dia akan mengalir sendiri. Itulah seperti itu. Jadi semua itu secara otomatis sudah mengatur dengan segalanya. Itu tentang pendengaran. Terus turun lagi kepada penciuman kita. Penciuman kita itu sudah jelas. Kalau bahasa Jawanya istilahnya itu ojo ngisep awal lelian. Setidaknya kita harus tahu ya, harus tahu tentang bagaimana kita bisa membedakan mana kita itu ciuman kita yang buruk atau ciuman yang jelek. Dalam artian ojo ngisep awal lelian itu dalam artian kita jangan ingin merasa tahu tentang segala sesuatu, keadaan orang lain, entah itu secara zahir maupun secara batin. Dalam artian kita jangan ingin tahu tentang segala sesuatu tentang urusan orang lain. Lebih baik kita selalu introspeksi diri pada segala sesuatu apa yang menjadi bagian dari kekurangan kita. Jangan merasa diri kita itu punya kelebihan, tapi kita harus justru merasa banyak kekurangan dalam segi kehidupan. Terus kita turunkan lagi sedulur ya, kita turunkan lagi jembarno pangucapmu. Itu setiap kita memberikan suatu ucapan, dalam arti kita harus pandai-pandai menyikapi tentang ucapan. Ucapan itu kalau jembar secara otomatis itu sudah terkontrol dengan sendirinya, karena dengan adanya persatuan antara pikiran, pandangan, pendengaran, dan segala sesuatu apa yang di dalam gerak-gerik di dalam jiwa kita, tentulah di situ punya filter. Apa yang kita bicarakan, apakah pembicaraan itu akan merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain atau menyenangkan orang lain atau menyusahkan orang lain, menyinggung dan lain sebagainya. Di situ sudah akan terkontrol ya. Karena dengan kebiasaan kita belajar suatu ilmu dengan ketenangan jiwa, disitulah kita akan kontrol. Karena sebelum berbicara, tentulah di situ selalu minta petunjuk pada Allah, selalu minta bimbingan pada Allah, supaya apa yang disampaikan itu selalu memberikan suatu kenyamanan bagi orang lain, juga bagi diri kita sendiri. Itulah hakikat dari jembarno pangucapmu. Terus turun lagi ke dalam jiwamu. Nah, jiwa inilah yang menentukan tentang leluasnya kita dalam melakukan segala kehidupan di dalam dunia sampai di akhirat nanti. Karena kalau hati kita luas, jiwa kita lapang dada, disitulah nanti akan menemukan titik temu dalam mencari jati diri tentang kehidupan. Oke sedulur, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sedulur-sedulurku ya. Bukan karena saya merasa bisa, tapi di dalam kajian bambu memang setidaknya harus lebih berhati-hati dalam menyikapi tentang kehidupan. Selama ngaji deling ngandel ke pangiling, punya dasar ojo rumongso iman lamun siro sehingga gilane liyan, disitulah akan tertata secara otomatis tentang mencari jati diri di dalam kehidupan. Karena kita selalu minta segala sesuatu kebaikan di dalam suatu tingkah laku kita, entah itu tingkah laku secara zahir maupun secara batin. Banyak sekali sedulur ya makna atau hakikat dari bambu pamengkang jagat. Terus itu tadi sudah saya masukkan ke dalam jiwa. Jiwa itu tidak terbatas. Kalau saya kupas banyak sekali, tapi cuma di situ aja saya kupas ya. Karena jiwa itu yang menentukan segala-galanya. Terus jembarno rasamu. Jadi antara jiwa dengan rasa itu sudah lain lagi ya. Terus luaskanlah tanganmu, dalam artian tangan itu juga harus diluaskan ya dalam segala sesuatu tentang apa yang kita gapai, karena kita mempermudah segala sesuatu persoalan yang bersifat baik
entah itu secara dohir atau secara batin, itu pun akan menggunakan tangan kita. Kita membantu juga lewat tangan, kita mengangkat segala sesuatu apapun itu lewat tangan, karena tangan ini adalah sebagai salah satu petunjuk tentang kehidupan. Seperti contoh, kita misalkan kita dimintai tolong, ada orang yang bertanya pada diri kita, "Mas, jalur jalan samudra itu mana?" Pasti tangan kanan kita yang menduding ya, atau menunjuk ya, berarti di situ itulah tanda suatu luasnya ya, itu salah satu contoh. Terus luaskanlah langkahmu, luaskanlah kakimu, dalam arti luaskanlah langkahmu. Dalam arti kita melangkah itu secara dohir juga secara batin. Jadi banyak sekali ya apa yang menjadi bagian langkah kita. Jangan melangkah kita itu untuk melangkahkan ke dalam segala sesuatu keburukan, tapi langkahkanlah jiwamu itu ke dalam suatu kebaikan. Jadi bukan berarti langkah itu bukan cuma secara dohir. Kalau langkah kita itu mau ke Jakarta, ke Surabaya, ke Mekah, kemana itu lahir. Tapi dalam artian langkah itu langkahkankah jiwamu, langkahkan hatimu untuk menuju jalan suatu kebaikan. Itu makna yang terdalam di dalam luaskanlah langkahmu. Kalau langkah kita tidak mampu untuk menandingi luasnya langkah jiwa kita. Mungkin kita mau melangkah ke Jakarta, ada niatan, tapi kalau kita tidak punya uang, mungkin kita tidak sampai ke Jakarta. Tapi kalau hati kita untuk melangkah, jangankan Jakarta, ke Amerika, ke Brunei, ke Taiwan, ke luar negeri, hati kita melangkah itu langsung nyampe. Itu maksudnya seperti itu. Oke sedulur, nah, itulah ya sedikit penjelasan tentang hakikat atau filosofi makna dari bambu pamengkang jagat. Karena pamengkang itu adalah jembarno atau luaskan, jagat itu adalah semua apa yang terkandung di dalam jiwa kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, juga di dalam duniawi. Oke sedulur, semoga dengan kajian ngaji deling ini bisa bermanfaat buat sedulur-sedulurku ya, sekaligus bisa menjadikan suatu edukasi pemahaman buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Oleh karena itu sedulur ya, setidaknya kita jangan memandang sebelah mata tentang urusan dunia bambu unik Nusantara. Sekecil apapun tentang dunia bambu atau bambu apapun, kita wajib mensyukuri atas segala sesuatu yang menjadi bagian dari apa yang kita cari atau yang kita dapat. Jangan berpikir tentang baik buruknya suatu nama pakem, tapi setidaknya kita harus tahu dari arti makna pakem tersebut. Oke sedulur, dan saya ingatkan lagi buat sedulurku ya, di dalam dunia bambu setidaknya kita harus penuh dengan tanggung jawab, sesuai dengan apa yang kita mampu ya, karena tanggung jawab itu adalah bagian dari ngaji deling. Oleh karena itu setidaknya kita harus benar-benar belajar istiqomah dalam memahami tentang arti kehidupan, yaitu lewat langkah sebuah alam, yaitu tentang ngaji alam bersama bambu unik Nusantara. Semoga dengan sepotong bambu kita bisa menjadikan suatu perubahan di dalam kehidupan kita, karena ngaji itu bukan cuma lewat kitab, tapi ngaji itu berbagai macam kitab. Ada kitab tulis, ada kitab yang tak tertulis. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dari Bambu Wengker, salam sambung rasa senusantara. Salam rahayu rahayu rahayu, sagung sagunging tumati. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.